Ajar rumah gue. Lo kenapa sih nggak bisa bersikap sportif? Mempergunakan kekayaan bokap lo hanya untuk menekan orang tuanya Pinkan. Sampai Pinkan nggak bisa nolak kemauan orang tuanya. Pinkan terpaksa kabur dari rumah, Kak. Karena Pinkan nggak mau ditunangin sama Roy. Bagus, Pinkan. Gue dukung lo. Kalian berdua tenang aja ya. Kalau sampai Roy cari kalian, gue bunuh dia. Nak Roy, Tante janji. Nak Roy kasih waktu sampai besok. Tante janji, Tante akan bawa Pinkan ke tempat ini. Tolong, Nak Roy. Di rusun ini kira-kira ada nggak ya rumah yang dikontrakin per bulan? Buat apa kamu cari rumah kontrakan? Kita tinggal aja di sini sama-sama. Terima kasih, Kak. Tapi Pinkan, Noval, sama Kak Robi kemungkinan akan lama tinggal di rusun ini. Ya, Tinun. Aduh. Mami? Mami? Mami. Ini Noval. Aduh, maaf. Pinkan, sekarang juga kamu harus pulang ke rumah. Mi, sebaiknya Mami kembaliin aja ke rumah pemberian Roy itu. Kita tinggal di rusun, Mi. Sama Noval, Kak Robi juga sama Papi. Kita mulai dari awal, Mi. Tidak bisa. Kalau kamu tidak ingin Mami mati, kamu harus pulang ke rumah. Dan kamu harus mau nikah sama Roy. Ayo pulang. Kak Pinkan, jangan Kak Pinkan. No, pulang. Kenapa? Kenapa? Tante kalau mau berantem jangan di tempat umum dong. Malu kalau dilihat sama orang. Mendingan kita sekarang masuk di rumah Somad. Kita sign tuh secara baik-baik di dalam. Kesian Nopal masih Pinkan. Sampai jatuh sih Nopal, nggak lihat kakinya udah kayak begini. Udah, Drun, udah. Kamu ini sama dengan Somad. Mau merusak keluarga saya ya? Siapa yang mau menghancurkan? Drun. Pinkan, kamu masih mau dengar kata Mami kan? Ayo, kita. Kak Pinkan, jangan Kak Pinkan. Kak Pinkan. Kita jatuh lagi nih. Kak Pinkan. Lepasin Pinkan, Mi. Oh, ternyata kalian bertiga sudah terpengaruh sama Somad ya? Sampai kalian sudah tidak peduli dengan Mami Papi lagi. Kalau sampai nanti sore kamu tidak pulang ke rumah, itu artinya kamu sudah tidak punya Mami dan Papi lagi. Mi, Mami nggak boleh ngomong kayak gitu. Biar bagaimanapun juga, Pinkan, Noval, sama Kak Robi itu anak Mami. Kita semua sayang sama Mami. Mami nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan Mami harus cabut kata-kata Mami itu. Mami sudah terlalu kecewa sama kamu. Ngerti kamu? Kamu tenang aja. Kamu jangan panik kayak gini. Mami nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya. Udah. Sekarang ini, Mami dalam pengaruh Roy. Jadi apapun yang diucapin Mami tadi, itu atas kemauan Roy. Bukan atas kemauan hati nurani Mami kita. Ya? Ya udah yuk. Ayo. Pak Edward,
Kalau sampai ibunya Pingkan tidak berhasil membujuk Pingkan juga, Pak. Apa rencana kita? Roy, memang permasalahan ini belum dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Karena status kamu dan Pingkan baru tunangan. Belum suami istri. Jadi kita nggak berbuat apa-apa, Om. Untuk membalas sakit hati saya. Kita bikin hancur saja keluarga ini. Termasuk si Somad. Dan Roy, saya harap kamu di kemudian hari bertindak lebih profesional. Saya tidak mau melihat tingkah laku kamu seperti preman jalanan. Maksud Om, soal teman-teman saya yang gagal membakar kiosnya Somad. Betul. Kalau kamu berbuat gegabah seperti itu lagi, kamu pasti kalah, Roy. Karena si Somad lebih jenius dari kamu. Terus apa strategi kita yang selanjutnya, Om? Di otak saya, sudah ada 1001 macam strategi untuk menghadapi masalah itu. Tinggal kita menyelesaikan dengan situasinya saja, Roy. Mat, kalau menurut gue mendingan lu keluar dari sini deh. Apa lu pulang kampung aja dulu? Lo gila lo ya. Itu kan sama aja gue lempar batu semuanya tangan. Pingkannya kabur dari rumah, gue malah kabur. Ini buat keselamatan lu juga, buat kebaikan lu juga. Lo kenapa sih lo? Takut sama ancaman ibunya Pingkan, ha? Tuh belum seberapa. Lo nggak tahu semalam kios kita mau dibakar sama temennya si Roy. Untung ada gua sama Robby. Kalau kagak, lo lagi ada di dalam. Terus barang-barang lo, surat-surat gue, bisa angus dong. Kalau baru cerita sekarang? Ya gue minta maaf. Semalam gua sama Robby ketiduran. Capek gue. Berarti si Roy benar-benar benci sama gue. Dia kesel sama gue. 2 hari sebelum Lebaran, gue emang udah punya rencana pengen pulang ke kampung. Gue pengen jemput nenek. Tapi kalau gue pulang ke kampung, Pingkan gimana? Justru yang suruh lo pergi Robby sama si Pingkan. Karena dia sayang sama lo, dia nggak mau lo ada apa-apa. Lo nggak usah pikirin si Pingkan sama si Nopal. Kan ada Robby. Si Roy takut kan sama Robby. Dia nggak mungkin macem-macem. Ya udahlah kalau gitu. Nanti gue coba ngomong sama Pingkan dulu. Yuk. Ini uangnya 20 juta. Umi apaan sih ya? Umi nggak boleh ngeliat duit gepokan. Hah? Langsung yang mau nyaplok. Ente gimana sih? Aneh itu ibu rumah tangga. Mestinya aneh megang uang. Mi, kalau Umi pegang nih duit, akhirnya Umi habisin lagi buat pasang togel-toga. Ini duit abah mau pakai buat modal usaha abah yang baru. Ini duit boleh minjem, jadi apa gunanya mesti hati-hati. Enak aja. Jadi bagaimana? Ibu dan Bapak tahu kan proses pembayarannya? Emang bunganya berapa Pak Samson? Murah, ini lebih murah dari yang lain-lainnya. Cuma 3%. Kalau segitu sih, sebentar juga kita bisa balikinnya nggak, Mi? 3% tuh per minggu. Hah? 3% seminggu? Jadi sebulan 12% dong? Berapa setahun? Dalam 1 tahun jadi 144%. Nggak jadi, Pak Samson. Udah, ente terima aja. Daripada lebaran kita nggak punya uang. Mi, mendingan nggak punya duit. Daripada kita mesti bayar gede. Enak aja. Bapak, terima aja deh. Kan Bapak sudah tanda tangan. Mau apa lagi? Itu kan. Iya, Pak. Iya. Jadi, saya permisi dulu. Dan ingat, pembayaran harus tepat. Ya. Nanti kalau nggak tepat, wah, lebih banyak lagi bunganya. Apa ya? Iya. Mari permisi. Ini gara-gara Umi nih. Meteken aja. Kagak dibaca dulu tuh isi suratnya apa. Baca ke isinya apa. Bunganya berapa. Terus segitu berapa lama. Tapi ente juga kan tanda tangan. Udah, mana bagian aneh untuk persiapan lebaran? Berapa nih? Tahu tuh berapa? Ye, cuma 1 juta, Bah. Mana cukup?
Belum beli baju lebaran, belum lagi beli kue-kue lebaran, belum beli ketupat lebaran. Mi, ini duit abah mau pakai buat modal usaha. Nah, duit segitu pas-pasin aja. Ya udah, ini duit Ane cukupin aja untuk beli baju lebaran. Nanti abis pulang lebaran tidak ada yang makan ketupat-ketupatan ya. Ente minum air putih semuanya. Terserah. Udah air putih. Keluarga Wan Basir jadi pinjam sama Pak Samson? Iya, Bu. Berapa? 20 juta rupiah. Kalau gitu saya pinjam 40 juta aja deh. Oh, boleh. Boleh sekali. Ma, buat apa kita pinjam uang banyak-banyak? Papa, kita jangan mau kalah sama keluarganya Wan Basir. Ini bukan masalah gengsi, Ma. Ini masalah utang. Mama kan tahu sendiri, setelah Papa pensiun, kita sudah tidak punya mata pencarian lagi. Bu, bagaimana? Jadi, saya jadi pinjam 40 juta. Ini uang 40 juta, Bu. 40 juta? Dan ini ditandatangani surat perjanjian ini. Oh iya, baik. Sebentar. Saya tanda tangan ya. Ya. Terima kasih, Pak Samson. Baiklah kalau begitu. Iya, terima kasih, Pak Samson. Pak. Terima kasih. Nah, ini 1 juta buat modal Papa. Sisanya 39 juta buat persiapan lebaran. Hanya 1 juta, Ma? Ya iya. Mama kemaruk banget sih, Sin. Tahu, matre. Ma, di zaman sekarang ini, buka usaha 1 juta modalnya, mau usaha apa, Ma? Terserah Papa. Mau usaha apa kayak mau dagang apa terserah Papa. Yang penting uang 1 juta ini dalam jangka waktu 5 bulan harus menjadi 100 juta. Dan utang kita harus dibayar. Iya kan? Ma. Apa lagi? Buka itu pintu kamar Mince, Ma. Kasihan Mince sama Cindy. Biar aja, Pak. Biar dapat ganjaran dari Mama. Habis siapa suruh Mas berhubungan sama si keribo sama tukang sate. Biar rasa. Masa masih takut sih sama Mama? Iya nih Papa nih. Kalau Papa begitu terus kita tambah kurus nih. Mince, Cindy, Mama kamu itu galak. Orangnya nekat. Satu kalimat aja Papa ngomong. Dia bisa teriak-teriak di rusun ini. Dan kamu ingat kan, tahun lalu, Papa diusir dan baju Papa dibuang keluar semuanya. Papa kan sudah malu, sudah tua begini. Berapa lama lagi lo benerin kayak gini, Mat? Insya Allah ntar malam semuanya kelar. Sumpah lah? Sumpah? Lo dibantuin sama Jin? Oh, emang iya? Gue emang dibantu sama Jin di sini. Jin Kribo. Lo tau nggak, Drun? Semua alat-alat elektronik yang diservis di sini rata-rata rusaknya sama. Transistor sama IC-nya pada jebol semua. Bingung kenapa pada begitu? Berarti sebentar lagi lo lebaran, Mat ya? Lebaran memang bentar lagi. Emang kenapa lo? Kagak. Abah sama Umi lu sekarang jadi buka warung? Iya, tuh. Gara-gara togel sialan. Tadinya punya material, sekarang gue jaga warung. Percis udah kayak perawan gak laku. Ya bagus lah, lu kan emang gak laku lo, ya kan? Yang penting kita lagi gue juga ikut lebaran. Jadi nggak bener dong apa kata orang-orang ya kalau Bu Rupiah sekarang jatuh miskin? Iya. Siapa bilang ibu-ibu? Siapa bilang Ibu Rupiah jatuh miskin? Lihat dong penampilannya. Lihat, penampilannya masih seperti dulu kan? Iya sih. Tapi Bu Rupiah, saya dengar-dengar katanya suami ibu udah nggak kerja lagi jadi pegawai negeri ya? Oh itu ibu-ibu. Ibu-ibu, suami saya itu sengaja pensiun. Sebelum dipensiunkan, karena ada peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Oh, asik banget.
Usaha apa tuh Bu Rupiah? Usaha ekspor impor, bahkan jaringannya internasional. Makanya suami saya jarang ada di rumah. Dia keliling Eropa terus. Berarti Bu Rupiah bisa makin kaya aja nih ya. Gak ada salahnya deh pokoknya. Jadi ini usaha baru suaminya Bu Rupiah yang katanya punya jaringan internasional keliling Eropa. Namanya juga tukang cukur keliling, bisa aja kan keliling ke negara Eropa, ya nggak? Iya sih. Bapak kok jadi tukang cukur segala? Ini apa-apaan, Pak? Copot dong, copot. Mama malu. Ma, usaha zaman sekarang dengan modal 1 juta mau usaha apa? Ya begini inilah jadinya. Tapi jangan jadi tukang cukur dong, Pak. Cari yang lain. Mau taruh di mana muka Mama sama orang-orang rusut? Mama malu, Mama malu. Sudahlah, Ma. Kalau Mama terus-terusan malu, kita ini lama-lama mati kelaparan. Utang tambah menumpuk, tapi tidak ada yang pemasukan sama sekali. Tapi jangan jadi tukang cukur dong. Bagus Pak Mahmud punya usaha seperti ini. Di rumah susun ini belum ada loh tukang pangkas rambut seperti Pak Mahmud. Iya Pak Mahmud, jadi kita gampang ntar kalau mau potong rambut ya. Kita nggak jauh-jauh ke salon ini Pak Mahmud. Iya, Kita nggak jauh-jauh lagi ya. Iya. Rontok lagi rambut saya. Astagfirullahaladzim, nih anak. Jaga warung malah dia tidur. Ya iya, pegang teh botol lagi. Hoi, serot lo. Ente disuruh jaga warung kok malah tidur. Kalau udah belanja gimana? Ah, percuma biar aneh melek juga gak ada yang beli. Dari tadi pas pagi buka nggak ada satupun orang yang beli. Kok nggak ada yang beli? Tuh kerupuk tinggal separuh, ente yang makanin. Tikus kali. Pinter bener tuh tikus ya. Kalian kerupuk begitu rapat, bisa dia masukin. Tadi tuh tikus ada yang lewat, mukanya lapar. Aneh comot, aneh masukin ke dalam kaleng kerupuk. Pas aneh lihat lagi, perutnya udah kembung, udah ketahak aja tuh tikus. Berarti kan udah kenyang. Aneh buka lagi. Lagian Umi heran, masih curiga aja Mane. Kalau masih curiga, aneh jangan suruh jaga warung nih, biar puas. Lawan lagi pesta. Drone, biar ente tahu ini warung usaha kita satu-satunya. Duitnya boleh minjem lagi, rentenir. Jadi bagaimana caranya kita mesti berusaha supaya warung maju, ngerti ente? Ngerti. Bagus kalau ngerti. Ya udah, berarti aneh udah selesai tugas jaga warungnya. Ntar dulu. Sebelum ente ninggalin warung ini, aneh mesti periksa dulu. Periksa apaan? Iya, keluarin dompet ente ame semua isi yang ada di dalamnya. Siapa tahu ente kuntit tuh uang yang ada di laci. Astagfirullahaladzim, masih curiga aja. Kayak kebanyakan duit. Aneh nggak tega ngambil duit ribuan. Kasih tahu kan. Bapak jadi tukang cukur ya? Ya iyalah. Daripada papa nganggur, tiap hari keluyur. Kepala papa jadi gundul, mikirin mama kamu yang tambah ngawur. Lebih baik papa jadi tukang cukur. Mince, Cindy, mulai sekarang papa kamu yang tukang cukur ini jangan dipanggil papa, panggil saja bapak. Loh, kok gitu, Pak? Ya nggak pantas saja kan? Masa orang tua yang cuma tukang cukur dipanggil papa? Kok papa begitu sih?
peringatan terakhir dari Mama. Kalau kamu masih berhubungan sama si Badrun atau si Buyung, Mama akan kirim kamu ke Nusa Kambangan. Hah? Mama. Mama nih waras apa enggak? Omongan Mama itu tambah nggak karuan. Masa anak sendiri kirim Nusa Kambangan? Sekarang Mama sudah stres. Mama sudah gila. Mama sudah stres. Mama sudah gila. Gila. Mama kok jadi kayak gitu sih? Tahu nih, Mama bikin Cindy takut aja deh. Kalau di antara kalian tidak nurut sama Mama, bikin Mama stres, bikin Mama gila, sama bapak kamu, sama si botak, bikin Mama stres, bikin Mama gila. Masa disuruh usaha jadi tukang cukur? Mama malu. Mama nggak bisa keluar dari rusun ini. Mama nggak bisa keluar dari ruangan ini. Muka Mama seperti dilempar kayak kotoran. Muka Mama mau ditaruh di mana? Maunya Mama papa itu jadi direktur, begitu? Mimpi kali Mama. Kamu kalian memang bikin stres Mama, bikin gila Mama. Dasar anak sama bapak sama aja. Dasar. Pak, Mama kok jadi kayak gitu sih? Entahlah, sepertinya Mama kamu ini nggak sanggup menerima kenyataan hidup kita yang benar-benar sudah jatuh miskin ini. Pusing malah Papa nih. Bukan stres, bukan gila. Apa namanya nggak tahu Papa nih. Di pasar mana ada yang 500 rupiah kayak gini. Tapi kalau sama abang, kalau kamu beli 1 biji bisa dapat 2. 500 rupiah aja bisa dapat 2 biji. Ayo makanya beli sana. Ayo, beli. Ayo. Mama, nih dengerin. Dikit lagi kan Lebaran. Makanya pasang biar gitu. Kali-kali aja dapat duit mendadak. Bisa kayak kita Lebaran. Betul ibu-ibu, betul apa kata dia. Astagfirullahaladzim. Makin kacau aja nih rumah susun. Nggak tua, nggak muda, pada masang judi. Ini nih, yang begini nih, yang bikin beta punya hati sedih sekali melihatnya. Biang kerok. Bapak tua, bapak, rambut tuh jarang-jarang begini. Masih suka bohongin orang aja, bagaimana sih Bapak? Insaf dong, insaf! Bang Ansip, jangan marah-marah mulu kenapa? Darah tinggi kalau marah-marah mulu lu. Kutu busuk, kamu orang mau ngapain sini? Begini aja deh, kita sama-sama ngerti. Pokoknya sama-sama ngerti. Ngerti apa? Ini. Kamu orang mau cepet beta ya? Kamu orang mau ngapain? Taruh-taruh apa di beta punya celana? Udah, siapa yang mau nyopet hasil rumah susun begini sih? Dalamnya ada rokoknya. Ada rokoknya? Ada rokoknya, masa saya kasih uang. Udah. Sebentar, beta pertimbangkan ya. Tenang gitu. Ada apa, Komandan? Ini kutu busuk mau coba sogok kita orang. Terima aja. Terima Komandan. 2 hari. Iya nggak? Ya. Anak gua lebih tahu bagaimana sih tuh. Terima aja. Bagaimana ya? Ya sudah deh, sebentar ya. Nanti kita omongin ya. Pohon kaktus. Mau ngapain kesini? Kamu orang mau coba sogok beta lagi ya? Bento. Lu tahu siapa gua kan? Jadi daripada lu sama anak buah lu semuanya gua mampusin. Mendingan lu pergi dari sini sekarang. Pergi! Rambut banyak. Jelek-jelek begini. Beta ini petugas keamanan sini. Dan beta wajib untuk melarang kamu orang punya kegiatan-kegiatan sini. Mengerti? Gua nggak takut. 1 kompi lu pasang di sini Asep. Gua nggak takut. Pergi lu! Iya. Pergi! Udah pergi aja daripada jadi urusan. Jadi ya kamu, tenang. Campur aja. Gimana gua campur? Mesti gua kerjain nih orang nih. Iya. Badan kamu bau bawang.
Empat tangga. Pusing lo ya. Bolak-balik nih, bolak-balik. Awas itu orangnya. Beta sumpahin gatal-gatal seumur hidup. Kurang ajar. Ikut gue. Iya, betul. Kak, emangnya bener Mama sekarang udah nggak waras? Hus, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Biar gimana juga itu mama kita. Lagian bukan nggak waras lagi. Mama tuh stres. Kita berdua nggak ada yang mau dikawinin sama anak Butril. Terus gimana dong? Biar Mama nggak stres. Ya, kami juga bingung sih. Apa salah satu di antara kita mesti ada yang ngalah, Kak? Maksud kamu? Ya kalau nggak Cindy, kami yang ngalah. Kawin sama anaknya Butril. Kami tuh nggak mungkin ninggalin Badrun. Kami udah cinta mati gitu sama dia. Lagian nggak mau nyakitin Badrun. Cindy juga udah sayang sama Buyung. Gimana tuh? Kak, gimana kalau kita sweet aja? Yang kalah dia yang kawin sama anaknya Butril. Kamu ngaco deh. Ini kan masalah besar, Sin. Masa dipercayainnya pakai sweet? Gak mau ah. Ya habis mau gimana lagi? Kita coba aja yuk. Daripada Mama stres. Enggak ah. Jadi Kak, sweet aja yuk. Kamu aja sendiri. Sweet deh yuk. Ayo sweet. Beneran nih gak nyesel? Iya. Nah, Kamince kan yang menang. Berarti kamu tuh yang kawin sama Rivaldo. Loh, kok malah sedih sih? Kan kamu yang ngajakin Sweet. Ya udah deh Kak, nggak apa-apa. Biar Cindy kawin sama Rivaldo. Biar Cindy menderita. Yang penting kan Kamince bisa bahagia sama Bang Badrun. Yang begini nih. Kamu yang ngajakin Sweet, malah kamu yang sedih. Ya udah deh, kamu gak usah kawin sama Rivaldo. Yang penting sekarang sekolah yang benar terus lulus. Ya bisa kuliah ya. Terus yang kawin sama anaknya Butril siapa? Ya gak tahu. Bayangin 300. Tunggu dagangan masih banyak. Paling bisa dia nih. Gua 300 buku tuh. Aduh, enak banget yang mau lebaran dapat duit banyak. Iya enak dong. Namanya juga dapat duit banyak. Ngiri lo sama gua. Badrun, yang namanya judi tuh kagak bakalan bisa hilang dari permukaan bumi. Dari zamannya kuda gigit besi juga, yang namanya judi emang udah ada. Setan lo bertiga nggak ada kapok-kapoknya lo. Bikin rusak orang sini aja. Yang namanya judi tuh ibarat teroris. Membahayakan negara, jadi harus diberantas. Lu jangan main-main sama gue ya. Gue pangkas rambut lu, biar botak lu. Gue nggak pernah main-main. Gue barusan dari wartel. Telepon pasukan anti-teroris. Nih rumah susun sekarang udah dikepung sama mereka. Yang bener, Bro. Bener. Sekarang semua udah datang di sini. Kalau mau lihat buktinya tuh. No, mungkinnya pada ngejedok, no. No, ada no, dekat warung, no. Mana lagi tuh? Nah, tuh, satu lagi ada tuh. Nah, dia bawa apaan tuh, Dul? Lo udah pernah ditembak pakai basoka belum lo? Belum. Nah, jangan bertingkah makanya lo. Boro-boro hidup lo. Mencret lo semua lo. Terutama lo, Pra. Gaya lo. Ditembak mampus lo. Tinggal daki lo doang yang nempel di tembok. Udah cepetan. Ini tinggal gue suitin. Ngapain gue? Tiarep. Yo. Tiarep. Sini, di sini. Tiarep. Enggak, udah. Gue ngapain gitu nih. Gue hitung sampai 1, 2, 3. Pasti tembak lo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Buka puasa sekarang dengan seadanya ternyata lebih nikmat ya. Iya dong, Kak. Bulan Ramadan ini pasti Kak Robi puasa dong. Nggak kayak tahun lalu, ya kan? Shh, buka kartu aja nih. Ya puasa dong. Buktinya sekarang Kak Robi belum pernah jebol puasanya. Wah, hebat dong. Ini namanya sengsara membawa berkah. Sekarang kita makan es kelapa muda dulu ya. Ya, ayo. Jadi Satu ini bungkus bungkus untuk 3 orang. Asik kan? Iya. Kak, besok Pinkan mau coba-coba ngelamar kerja di pabrik. Boleh ya? Jangan deh, Pinkan. Lu jangan kerja dulu. Gua takutnya nanti Roy akan culik lu lagi. Tapi kan kita butuh uang, Kak. Untuk bayar sewa rumah ini setiap bulan. Kalau untuk itu, biar gua aja yang cari uangnya. Waduh, Kak Robi mau kerja apaan, Kak? Kebetulan, di rusun sebelah ada rumah yang lagi direnovasi. Dan kata mandornya dia lagi butuh tukang untuk ngaduk semen. Tukang? Jadi, Kak Robi mau jadi tukang kuli bangunan? Ya, Kak Robi mau kerja apa lagi? Cuma tamatan SMU dan Kak Robi cuma bisa ngandelin otot, bukan ngandelin otak. Yang jelas, Pinkan kagum sama Kak Robi. Tapi yang bikin Pinkan tanda tanya, kenapa Kak Robi bisa berubah secepat ini? Ya, yang ngerubah ini semua Tuhan, Pinkan. Tapi melalui Somat. Somat adalah cermin hidup bagi gue sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Oci. Kak Oci tahu, kalian kan belum punya perlengkapan masak. Makanya untuk sementara ini, Kak Oci masakin dulu buat kalian. Ya. Aduh, jadi ngerepotin Kak Oci terus nih. Padahal Pinkan kan bisa beli nasi bungkus di warteg sana. Gak kenapa-napa kok. Orang Somat itu ngasih uang belanja lebih untuk kita makan sama-sama. Kak Oci, Kak Somat jadi pulang kampung? Bukannya Somat udah ngomong sama kamu, Pinkan? Iya, Pinkan udah tahu. Nanti juga rencananya setelah sholat tarawih, Pinkan, Noval, sama Kak Robi mau nganterin Somat ke terminal Kampung Rambutan. Binoni mana? Kak Oci belum tahu ya? Binoni kan udah pulang kampung. Tapi nanti abis lebaran dia pasti kesini lagi kok. Ya udah makan-makan. Makan. Wah, Kak Oci masak sendiri nih. Ya iya dong, masa Badrun yang masak. Pasti enak dong. Kalau Bang Badrun yang masak, pasti masaknya mie goreng nih. Nih, Mr. Yosuki, saya bawain kolak pisang. Buatan anak saya rasanya enak sekali. Nih, buat Mr. Yosuki, ambil. Hai, terima kasih. Tapi ingat, ntar malam main ke rumah saya. Anak saya, Mr. Yosuki, pipinya merah, rambutnya panjang, cantik banget kayak boneka Barbie. Main ya? Kayak boneka Barbie. Kayak boneka babi kali. Sembarangan aja lu ngatain anak gue kayak boneka babi. Udah, Mr. Suki, itu mah nggak enak. Nih aja nih, kue lapis legit. Kalau digigit, legit banget. Kalau Mr. Suki mau yang lebih legit lagi, ntar malam datang ke rumah ayah, ya? Kalau saya boleh tahu, Nek, di rumah ibu yang legit lagi apa, Hek? Mau tahu yang lebih legit lagi? Itu anak ayah. Cantiknya minta ampun, boto banget, masih perawan ting-ting. Bayangin aja, dari masih orok sampai umur 20 tahun, belum ada satu laki-laki pun yang nyolek-nyolek dia. Jadi otomatis masih legit banget, ya? Iya aja, Mr. Yosuki. Dari orok sampai umur 20 tahun kagak ada yang nyolek-nyolek. Orang kulitnya besisik kayak ular sawah. Lo kok jadi ngina anak gue begitu sih? Kan lo duluan ngatain anak gue kayak babi. Emang bener anak lo hitam kayak babi hutan. Lo sembarangan banget cari ini. Emang iya? Ibu. Bulan puasa kok malah menjambak-jambakan, yang bener aja ente pada. Dia ngatain anak saya kayak babi. Kurang ajar lu ya. Emang iya, anak lo kayak babi hutan. Sembarangan aja lu ngatain anak gue kayak babi. Dia ngatain anak ayah kayak ular sawah katanya. Iya kan anak lo kayak ular sawah. Ya anak lo kayak babi hutan. Kita. Udah, waduh, bisa gila.
Kalau nggak mau didamaiin, dua-duanya gua bawa ke sasaran tinju rusun, mau lo pada? Mau, berani. Orang ayah punya ban coklat. Ban coklat sombong. Gue punya ban radial. Udah, diem. Ban radial. Bengkel kali. Diem lo. Orang tua kok kayak anak-anak. Ayo, bayar sekarang. Ayo Dani. Ayo cepetan. Enak kecil aja nih anaknya. Udah tua-tua juga. Idih. Nah, begitu dong. Ini bulan baik, hari baik. Coba kalau habis buka puasa diem di rumah begitu, ngurusin anak-anak, laki diurusin, siap-siap. Abis ini mungkin demo terawih. Iya, Pak. Bukannya begulat begini, malu. Iya, Pak. Udah tua-tua. Hilap, Pak RT hilap. Ya udah, balik deh. Terima kasih Pak RT ya. Ya sini, datang ke rumah ya. Nah gitu dong. Deh, mulai lagi deh. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Kamu di kampung gak lama kan? Enggak. Sehari setelah lebaran juga saya langsung balik ke sini. Saya cuma jemput nenek aja kok. Kayaknya kamu sayang bener ya sama nenek kamu. Saya emang sayang sekali sama nenek. Tapi jangan cemburu ya. Karena saya juga rasa sayangnya sama kok ke kamu. Tapi ya... Tapi kenapa? Kalau kita sayang sama seseorang, kita akan selalu berusaha untuk ngebahagiain orang itu kan. Nah sementara ini, saya baru bisa menyayangi kamu dengan tulus. Itu aja. Memangnya kebahagiaan apa lagi yang harus Pinkan tuntut dari kamu? Sekarang ini Pinkan udah bahagia kok. Kamu tahu kan kondisi saya sekarang? Sepertinya saya nggak akan mungkin lulus kuliah. Kamu kan tahu, orang tuanya Roy memiliki power yang cukup besar di kampus. Dan saya yakin banget, Roy pasti akan pergunakan hal itu untuk nge-DO saya. Kamu nggak malu punya seorang pacar yang kerjaannya tukang servis keliling? Kok ketawa? Pertanyaan kamu itu aneh. Aneh kenapa? Somat. Pertama kali Pinkan kenal kamu tuh emang tukang servis. Tapi sebaliknya, kamu mengenali aku sebagai seseorang yang hidup dalam kemewahan. Tapi sekarang coba kamu lihat, aku ini apa? Aku nggak lebih dari benalu yang ingin hidup tapi menggantungkan hidup dari orang lain. Memangnya kamu nggak malu apa punya pacar benalu? Kok kamu malah ngomong kayak gitu sih? Noval mana sih? Nggak kelihatan. Kan, saya mohon kamu mau ya ngebujuk orang tua kamu supaya mereka tinggal di rusun aja. Saya yakin sekali mereka pasti merasa kesepian, tinggal tanpa adanya anak-anak. Pasti, Somat. Aku sama Kak Robi akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membujuk Mami sama Papi supaya tinggal di rusun ini. Ya udah, kamu nanti hati-hati di jalan ya. Jangan lupa, sampein salam untuk nenek dari Pinkan.
susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun, ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku di rumah susun, cintaku di rumah susun. I love you, Neng. You love me, Neng.